Oke, halo rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya mengajak Anda untuk belajar materi PPh Pasal 21. Ya, mungkin Anda sudah pernah dengar. Kita coba bahas bagaimana sih teori dan praktek penghitungan PPh Pasal 21 ya. Tapi terkait dengan bagaimana pengisian SPD dan sebagainya nanti dijelaskan di video tersendiri. Oke, here we go ya. Pay attention please. Ya, teman-teman, untuk pertama akan saya jelaskan dulu terkait dengan sistem pemungutan pajak. Ya, di Indonesia itu pada dasarnya sistem pemungutan pajak itu ada dua macam. Ya, ada self assessment dan ada withholding system. Apa sih self assessment? Self assessment itu dari self assess, berarti menilai sendiri, menghitung sendiri. Di sini wajib pajak menghitung, menyetor, melapor sendiri pajak yang menurutnya terutang. Ya, menghitung sendiri, lapor, nyetor pajak yang menurutnya terutang. Contohnya PPh Pasal 25 dan 29 sering kita ketahui dengan namanya pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan PPh badan. Lalu ada juga PPHTB. Itu PPHTB itu saya singkat dari pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Ya. Kalau mengapa self assessment? Anda tahu kalau orang pribadi itu lapor sendiri SPT-nya dengan SPT 1770, kalau badan dengan SPT 1771. Oke, kita beralih ke withholding system. Withholding system, pajak terutang dihitung, di-store, dilaporkan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Contohnya PPh 21, PPh Pasal 22, PPh 23, 26, PPh Pasal 15, dan PPh Pasal 4 ayat 2. Ini maksudnya apa? Ya teman-teman, withholding system ini sering disebut dengan istilah PPh potong pungut, di mana pajak terutang dihitung, di-store, dilaporkan oleh pihak lain. Paling gampang PPh Pasal 21 yang nanti kita akan pelajari di sini. Anda sebagai karyawan menerima gaji tunjangan dan dikenakan pajak. Tapi siapa yang menghitung pajak atas gaji dan tunjangan Anda, siapa yang store dan siapa yang lapor, itu bukan Anda, tapi pemberi kerja atau pihak ketiga. Itulah yang namanya PPh potong atau pungut, atau sering kita istilahkan dengan withholding system, dan akan kita pelajari di video kali ini. Oke, teman-teman, sebelum lanjut, kita perlu ketahui bagaimana penggunaan PPh Pasal 21 basicnya di sini ya. Saya berikan dulu bagaimana basic pengenaan PPh Pasal 21. Dari bagian ini bisa kita pelajari, apakah penghasilan tersebut diterima diperoleh orang pribadi? That's the first question. Kalau penerimanya itu adalah badan, berarti bukan objek PPh Pasal 21. Mengapa? Sebab PPh Pasal 21 itu dikenakannya atas orang pribadi. Ya, oke. Pertanyaan kedua, apakah penerimanya subjek pajak dalam negeri? Kalau jawabannya yes atau ya, berarti penghasilan tersebut adalah objek PPh Pasal 21. Tapi kalau jawabannya tidak, berarti diterima oleh subjek pajak luar negeri, dan itu adalah kemungkinan menjadi objek PPh Pasal 26. Gitu teman-teman. Dari situ kita lihat bahwa penerima atau pihak yang dipotong PPh 21 itu adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri. Oke, kita lanjut. Itu yang dipotong. Lalu siapakah pemotongnya? Pemotong PPh Pasal 21 pada dasarnya adalah pemberi kerja. Bisa orang pribadi atau badan, tapi yang memberi kerja. Ya, ada juga bendahara, ada juga dana pensiun, penyelenggara jam sostek atau sekarang namanya BPJS. Lalu badan lain yang membayar pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, atau penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah dan sebagainya. Intinya kalau Anda pemberi kerja, Anda memperkerjakan orang dalam kaitannya dengan usaha dan pekerjaan Anda, itu Anda jadi pemotong PPh Pasal 21. Lalu pertanyaan yang muncul, nah kalau saya karyawan, saya memperkerjakan orang, saya potong nggak? Contohnya Anda punya asisten rumah tangga. Apakah itu perlu dipotong? Nah, kita lihat orang pribadi yang jadi pemotong PPh 21 adalah orang pribadi yang punya usaha atau pekerjaan bebas. Kalau nggak ada, ya berarti Anda bukan pemotong PPh Pasal 21. Oke, lanjut lagi. Ya, rekan-rekan, subjek dan objek PPh Pasal 21 ini critical point Anda tahu PPh Pasal 21, teman-teman. Pertama,
penerima penghasilannya harus orang pribadi dalam negeri. Lalu penghasilan yang diterima adalah active income. Active income itu adalah penghasilan yang berasal dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dalam istilah umumnya, active income itu Anda harus bekerja untuk menerima uang. Kalau nggak kerja, nggak menerima penghasilan, itulah active income. Ya. Nah, lawannya active income berarti pasif. Pasif itu uang yang bekerja untuk kita. Aset kita, modal kita yang bekerja untuk kita. Itu passive income, dan itu bukan objek PPh 21. Contoh passive income adalah kita punya kontrakan, kita dapat uang sewa, kita dapat royalti, kita dapat dividen, dan sebagainya. Itu bukan objek PPh pasal 21. Sebab 21 hanya atas active income yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Oke. Nah, teman-teman, PPh pasal 21 itu cara penghitungannya ada di Peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016. Ya. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pertama oleh pegawai tetap. Pegawai tetap baik penghasilan teratur atau tidak. Apa penghasilan teratur itu? Gaji, tunjangan, komisi itu teratur. Tidak teratur apa? Tidak teratur bisa berupa bonus, bisa berupa THR, bisa berupa yang nerimanya tidak rutin tiap bulan ya. Bisa tantiem, gratifikasi, dan sebagainya. Lalu penghasilan di potongan 21 juga penerima pensiun secara teratur atau uang pensiun, lalu sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, contohnya uang pensiun atau kemudian pesangon, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, kemudian pembayaran kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas seperti upah harian, mingguan, satuan borongan, lalu bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya, peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, dan sebagainya, dan natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan PPh final atau wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 15. Jadi gini teman-teman, pada dasarnya apapun yang diberikan oleh pemberi kerja dalam bentuk uang itu adalah objek PPh pasal 21. Namanya gitu. Hubungan dengan hubungan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam bentuk uang adalah objek PPh pasal 21. Kalau diberikannya dalam bentuk barang atau istilahnya natura atau kenikmatan, itu bukan objek. Kecuali kalau pemberinya itu adalah ini. Bukan wajib pajak yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan PPh pasal 15. Ya, nanti kita jelaskan. Bukan wajib pajak itu contohnya kedutaan besar, organisasi internasional. Yang dikenakan PPh final contohnya developer properti, contohnya yang bergerak dalam bidang konstruksi. Yang dikenakan pasal 15 contohnya itu jasa penerbangan, jasa pelayaran, dan sebagainya. Oke. Ya, itu tapi jarang ya. Tapi itu sekedar sebagai pengetahuan buat Anda. Lanjut, nah kita masuk ke tarif pasal 17, rekan-rekan sekalian. Ini ada di dalam pasal 17 Undang-Undang PPh. Tarif untuk orang pribadi itu seperti yang ada di depan Anda. Ya, tarifnya itu sampai dengan 50 juta itu 5%, di atas 50 sampai 250 juta itu 15%, 250 sampai dengan 500 juta itu 25%, di atas 500 juta 30%. Cuma ada klausul. Bagi wajib pajak orang pribadi atau karyawan yang tidak ber-NPWP dikenai tarif lebih tinggi 20%. Ya, untuk PPh yang tidak final. Jadi kalau Anda nggak punya NPWP, karyawan nggak punya NPWP, nggak dikenakan 5%, dikenakannya 6%. Kalau penghasilannya di bawah 50 juta. Kenapa? Dia nggak punya NPWP. Ya, makanya bagi karyawan kalau tidak pengen dipotong pajak lebih tinggi, please silakan bikin NPWP. Ya. Kemudian contoh penghitungannya rekan-rekan sekalian. Ini contohnya penghasilan 110 juta. Cara ngitungnya progresif ya. Semakin besar penghasilan Anda, kena tarif semakin tinggi. 5% kali 50 juta, 2,5 juta, 15% kali 60 juta, 9 juta, PPh totalnya 11.500.000. Ini contoh paling gampang untuk menghitung PPh untuk orang pribadi atau PPh 21. Ya, nah terkait dengan penghitungan PPh 21, karena PPh itu sifatnya subjektif teman-teman, Anda ada pengurang dulu.
Jadi sebelum Anda dihitung pajaknya, sebelum Anda dikenakan tarif, itu ada pengurang yang namanya PTKP. Enak kan? Ya, ini PTKP itu cerminan biaya hidup. Jadi kalau penghasilan Anda masih di bawah PTKP, di bawah penghasilan tidak kena pajak, Anda tidak perlu membayar pajak. You don't have to pay tax. Ya. Berapa besarnya? WP orang pribadi 54 juta. Tambahan untuk status kawin 4,5 juta. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami 54 juta. Tambahan untuk tanggungan, ya, yaitu anggota keluarga sedarah dan semenda, dan garis depan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Itu adalah 4,5 juta. Itu setahun. Sebulannya dibagi 12. Ya, teman-teman. Tapi ingat, ini adalah PTKP umum. Untuk PPh pasal 21 tidak mengenal adanya tambahan istri. Karena tambahan istri adanya di SPT PPh orang pribadi. Kita lihat contoh penghitungannya. Ya, PTKP ini sifatnya fiktif, teman-teman ya. Cerminan biaya hidup. Cerminan cost of living. Dan kondisinya melihat keadaan pada awal tahun pajak, tanggal 1 Januari. Untuk karyawati yang sudah kawin, sudah menikah, itu PTKP-nya TK0. Why? Karena status kawin dan tanggungan ikutnya ke suami. Ya, teman-teman ya. Kecuali dia dapat menunjukkan surat keterangan bahwa suaminya tidak berpenghasilan. Itu nanti status kawin dan tanggungan bisa ikut ke istri. Ya, itu. Dan untuk PPh pasal 21 tidak mengenal adanya penggabungan penghasilan. Kita lihat contohnya. Notasi TK0. TK0 itu sekarang tidak kawin dengan 0 tanggungan, berarti dia 54 juta setahun. K1 maksudnya K. Kawin dengan 1 tanggungan. Hitung-hitungnya seperti ini. Untuk diri sendiri 54 juta. Kemudian untuk status kawin 4,5 juta. Tambah 1 tanggungan 4,5 juta. Berarti jumlah PTKP-nya 63 juta. K3 berarti 72 juta. Ya, teman-teman ingat PTKP kita itu sebulannya 4,5 juta ya. Kalau setahun 54 juta, berarti sebulannya 4,5 juta. Ini cukup besar. Even kalau nggak salah sampai dengan tahun ini masih di atas UMP atau UMK, upah minimum provinsi. Jadi kalau memang buruh atau karyawan itu penghasilannya masih di bawah PTKP, mereka tidak perlu punya NPWP. Ya. Karena apa, juga tidak dipotong pajak, tidak perlu nyampaikan SP. Oke, rekan-rekan, sekarang kita masuk ke bagaimana cara penghitungan untuk masing-masing klasifikasi pegawai ya. Jadi nanti akan kita temukan ada yang pegawai, bukan pegawai, penerima honor, kemudian ada juga penerima pesangon dan sebagainya. Yang pertama kita bahas pegawai. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau tidak tetap, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Oke teman-teman, rumus dasar untuk menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap adalah PPh pasal 21 sama dengan tarif pasal 17 kali penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan dan dikurangi iuran pensiun atau jaminan hari tua dan dikurangi PTKP. Ya, tadi kita udah bahas ya, penghasilan bruto itu apa? Ada teratur, tidak teratur, biaya jabatan itu apa? Nanti kita lihat apa sih biaya jabatan, lalu ada iuran pensiun dan juga PTKP. Itu untuk pegawai tetap. Untuk pensiunan berkala, jadi pensiunan, itu PPh pasal 21 adalah tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto setelah dikurangi biaya pensiun dan PTKP. Oke teman-teman. Nah, ini kita lihat penghasilan bruto untuk pegawai tetap itu bisa dibagi menjadi penghasilan teratur dan tidak teratur. Penghasilan teratur contohnya gaji, tunjangan, honorarium, insentif, uang lembur. Nah, ini uang lembur ya, uang lembur dan juga premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Yang tidak teratur berarti tidak diterima tiap bulan. Setahun cuma sekali atau mungkin 2 kali. Contohnya bonus, THR, jasa produksi, tantian, gratifikasi uang cuti, premi asuransi tahunan yang dibayar pemberi kerja, ESOP Employee Stock Option Program. Ya, teman-teman. Tadi saya jelaskan bahwa pada dasarnya PPh pasal 21 itu dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai, oleh orang pribadi berupa cash. Ya, berupa uang. Cuma di sini ada sedikit pengecualian. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
itu objek PPh pasal 21. Padahal kalau kita lihat premi asuransi ini kan sifatnya seperti natura atau kenikmatan, bukan cash. Tapi karena undang-undang menyatakan sedemikian, maka premi asuransi yang dibayar pemberi kerja itu menjadi objek PPh pasal 21. Premi asuransi apapun itu, asal dibayar pemberi kerja. Cuma yang ingin saya tegaskan di sini adalah adanya premi asuransi yang wajib dibayar oleh pemberi kerja adalah BPJS Tenaga Kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Nah, program-programnya ini meneruskan program yang dulu ada Jam Sostek ya. Ada JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, JKN, Jaminan Kematian, JPK, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Terus JHT, Jaminan Hari Tua. Aslinya adalah satu lagi, yaitu namanya Jaminan Pensiun, yang baru ya. Nah, teman-teman, tolong dilihat, JKK, JKN, dan JPK ini adalah sifatnya seperti premi asuransi. Ya, seperti premi asuransi, dan itu nanti menjadi objek PPh pasal 21. Tapi kalau JHT, Jaminan Hari Tua, itu sifatnya seperti iuran pensiun. Ya, jadi Anda bayar sekarang untuk menerima manfaatnya nanti pas pensiun. Atas iuran pensiun atau JHT yang dibayar oleh pemberi kerja ini bukan objek PPh pasal 21. Mengapa? Nanti dikenakannya pas dia menerima pensiun. Beda sama asuransi. Dikenakannya pas bayar premi, nanti ketika menerima manfaat asuransi atau klaim asuransi, tidak lagi menjadi objek PPh pasal 21. Yang satu dikenakan di depan, yang satu dikenakan di belakang. Oke. Nah, tadi saya jelaskan salah satu elemen penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap adalah biaya jabatan. Biaya jabatan ini adalah biaya yang sifatnya fiktif, cerminan biaya yang berhubungan dengan pekerjaan sesuai dengan masa kerja, dan diberikan ke semua pegawai tetap tanpa mandang mempunyai jabatan atau tidak, hanya untuk pegawai tetap. Ya. Berapa besarnya? Besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, tapi maksimal adalah 500.000 per bulan atau 6 juta setahun. Jadi kalau udah nyampe maksimal 500.000 ya pakainya 500.000. Oke. Kemudian kita lihat nih contoh penghitungan. Teman-teman, ini contoh penghitungan yang sederhana, nanti Anda bisa lihat ya. Anda lihat bagaimana cara penghitungannya. Teman-teman kita lihat. Toto status TK0, gaji sebulan 5 juta, ikut program pensiun dengan iuran sebulan 100.000. Ya teman-teman lihat, untuk penghitungan PPh pasal 21 masa atau bulanan, itu cara ngitungnya seperti rumus tadi. Penghasilan bruto 5 juta dikurangi biaya jabatan 5% dari 5 juta, 250.000, kurangi iuran pensiun, ya ada iuran pensiun 100.000, ketemu penghasilan itu sebulan 4.650. Ini adalah penghasilan itu sebulan. Kemudian kita setahunkan dulu, ya. Gimana cara menyetahunkannya? Kali 12, lalu dikurangi PTKP selama setahun. Ya, tadi 55.800 dikurangi PTKP setahun 54 juta, ketemu PHKP. PHKP itu penghasilan kena pajak sebesar 1.800.000. Penghasilan kena pajak inilah yang kita kemudian kalikan tarif pasal 17. Kalikan tarif 5%, ketemu 90.000, itu adalah setahun. Sebulannya berapa? Dibagi 12. Ketemu 7.500. Itu penghitungan dari Januari sampai November dengan asumsi penghasilannya tetap, iuran pensiunnya tetap. Nah, nanti pas masa Desember, masa terakhir itu ada penghitungan ulang. Penghasilan bruto setahun 60 juta, berarti 5 juta kali 12, biaya jabatan juga kali 12, semuanya kali 12. Ketemu PHKP-nya juga 1.800.000, PPh 21 setahun 90.000. Lalu berapakah PPh pasal 21 masa Desember? Masa Desember adalah PPh pasal 21 setahun dikurangi PPh yang telah dipotong dari masa Januari sampai dengan November. Berapa itu? 11 bulan kali 7.500. Ketemu 82.500. Sehingga PPh terutang pada masa Desember adalah 7.500. Ya, ini contoh untuk penghitungan pegawai. Kalau Anda karyawan di swasta ataupun karyawan di PNS atau ASN, cara ngitungnya bersama ya. Cuma mungkin elemen-elemen penghasilannya berbeda, tapi secara umum penghitungannya adalah seperti ini.
Selanjutnya rekan-rekan kita bahas bagaimana penghitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan. Contohnya Haryono, ya, dia upah harian yang dibayar bulanan sebesar 400.000, ya. Dan statusnya adalah K0 dan punya NPWP. Oke, kita lihat upah sebulan berarti 20 kali 400.000, 8 juta. Setahun berarti kali 12, 96 juta. PTKP karena K0 berarti 58.500, ketemu penghasilan kena pajak 37.500. Kalikan tarif 5%, ketemu PPh terutang setahun 1.875.000. Sebulan berarti 156.250. Ya, Anda lihat di sini tidak ada pengurang berupa biaya jabatan. Karena apa? Biaya jabatan adalah haknya pegawai tetap. Oke, kita lanjut untuk pegawai tetap yang dibayar harian. Nah, teman-teman ada kalanya perusahaan atau pemberi kerja itu meng-hire atau menyewa upah, ya, upah yang dibayar harian. Upah satuan, upah harian, atau upah mingguan, tapi bayarnya harian. Nah, dasarnya adalah kita lihat ini. Apabila upah sehari tidak lebih dari 450.000, maka tidak perlu dipotong pajak. Tapi kalau lebih dari 450.000, kita kurangi dulu dengan 450.000, baru kita kalikan tarif 5%. Di sini batasnya 450.000. Coba Anda tengok berapa upah tukang bangunan di tempat Anda masing-masing, ya. Kalau masih di bawah 450.000, berarti nggak perlu kita potong pajak. Tapi ingat, apabila dalam sebulan telah melebihi 4,5 juta, 4.500.000, maka pengurangnya adalah PTKP harian yang sebenarnya, lalu dikalikan tarif 5%, sehingga ketemu PPh pasal 21 yang harus dipotong. Oke, kita lihat contohnya. Ini Koperasi X membayar upah atau honor kepada beberapa tenaga kerja Januari, Juli, dan Agustus 2020. Kita lihat, Tuan Asep sebesar 100.000 per hari selama 10 hari. Ya, PPh pasal 21 per harinya adalah apa? Karena total sebulan itu adalah 1 juta, tapi sehari itu cuma 100.000, maka tidak ada pajak yang dipotong. Karena apa? Batasannya 450, dia jauh dari 450. Tapi kemudian ada juga yang dia Tuan Asep B itu sebesar 460.000 per hari selama 5 hari. Batasannya 450. Maka kita hitung tarifnya adalah 5% kali 460.000 setelah dikurangi 450. Ketemu 500 kalikan 5 hari. Ya, berarti 2.500. Ada juga dia sebulannya adalah 3.100.000. Karena dalam total sebulan itu masih kurang dari 4.500.000, maka tidak ada pajak yang dipotong. Contohnya, jadi pada saat telah melebihi 4.500.000 dalam 1 bulan kalender, pengurangnya adalah PTKP harian yang sebenarnya. Oke, kita sampai ke penghitungan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai. Nah, di peraturan Ditjen Pajak, bukan pegawai itu didefinisikan seperti di bawah ini, ya. Ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris, pemain musik, pembawa acara, MC, olahragawan, pengajar, pengarang, pemberi jasa dalam segala bidang, dan sebagainya, ya. Lalu bisa nanti Anda baca ini kriteria dari bukan pegawai di PPh pasal 21. Kemudian bagaimana penghitungannya? Penghitungannya adalah langsung tarif pasal 17 kali 50% dari penghasilan bruto. Di tarif pasal 17 kali 50% kali penghasilan bruto dulu, ya. Contohnya gini. Dedi adalah konsultan pajak. Bulan Maret menerima fee sebesar 100 juta. Dan pada bulan Juni menerima lagi fee sebesar 20 juta. Ya, 100 juta. 50%-nya itu adalah pada bulan Maret, ya. Penghasilan bruto 100 juta, 50%-nya adalah 50 juta. Kalikan tarif 5%, berarti 2.500.000. Kemudian Juni menerima 20 juta, 20 juta di sini berarti 50%-nya adalah 10 juta, secara kumulatif telah melebihi 50 juta. Yang kena tarif 5% kan sampai dengan 50 juta, berarti dia udah kena tarif 15%. Ya, 1.500.000. Total berarti 4 juta rupiah. Ya. Ada lagi contohnya Sudirman adalah penceramah yang mendapatkan honor sebesar 20 juta.
Berapa PPh 21-nya? Ya, penceramah termasuk dalam kriteria bukan pegawai. Cara ngitung gampangnya adalah 5% kali 50% kali penghasilan bruto. Penghasilan bruto 20 juta sehingga PPh pasal 21-nya adalah 500.000. Oke. Ya, lanjut lagi teman-teman. Untuk peserta kegiatan, cara ngitungnya juga beda. Di sini tidak kalikan 50%, tapi langsung tarif pasal 17 kali tarif pasal 17 kali penghasilan bruto. Ini untuk siapa aja? Untuk peserta lomba, ya, peserta perlombaan, peserta rapat, peserta atau anggota kepanitiaan, peserta pendidikan, pelatihan dan magang, dan peserta kegiatan lainnya. Contohnya, Fajrian adalah pemain golf, menjuarai turnamen Indonesia terbuka, memperoleh hadiah sebesar 250 juta. Berapa pajaknya? Langsung kalikan tarif pasal 17. Ya, ketemu sehingga 32.500. Oke, ingat itu kalau tarifnya ber-NPWP. Kalau dia tidak ber-NPWP, kena pengenaan 120% lebih tinggi. Oke, lah tarif yang sama dikenakan atas komisaris, mantan pegawai, serta program pensiun. Ya, jadi PPh pasal 21 atas tiga pihak ini ya sama tarif pasal 17 kali penghasilan bruto. Contohnya apa? Contohnya yang termasuk di sini anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun dari dana pensiun. Saya kasih contoh. Salman bekerja, dia udah resign, udah berhenti kerja, tapi masih menerima jasa produksi dari tahun sebelumnya, seberat 75 juta. Ada case seperti ini, jadi udah berhenti, tapi masih ada bonus yang masih dibayarkan. Ya, berarti penghitungannya karena dia sudah bukan pegawai tetap, langsung kalikan tarif pasal 17 kali penghasilan bruto. Ya, ketemunya tadi 6.250. Bisa Anda lihat di sini. Nah, teman-teman, kemudian yang terakhir ini adalah pesangon. Ya, ini beda sedikit. Karena apa? Ini satu-satunya PPh pasal 2, Ini salah satu dari PPh pasal 21 yang bersifat final. Lainnya nggak final. Ini sifatnya final. Yaitu uang pesangon dan uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau JHT. Untuk pesangon itu kalau dibayar oleh pemberi kerja, itu tarifnya adalah sampai dengan 50 juta kena tarif 0%. 50 sampai 100 kena 5%, 100 sampai 500 kena 15%, kemudian di atas 500 juta kena 25%. Ya. Untuk uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau JHT itu yang bayarkan adalah kalau nggak BPJS, berarti dana pensiun, itu sampai dengan 50 juta itu kena 0%, di atas 50 juta kenanya 5%. Berarti cara ngitungnya gimana? Ya. Contohnya Yuda, 110 juta, kita hitung sampai dengan 50 juta nggak kena, kemudian kena 5%, kena 15%, sehingga ketemu total adalah 4 juta rupiah. Itu 0, ya, gitu. Oke, di halaman terakhir sih ada latihan soal ya. Bagi teman-teman yang belajar, pengen tahu gimana sih cara ngerjain dan sebagainya, Anda bisa screenshot, nanti Anda kerjakan. Kalau ada waktu, nanti kapan-kapan kita bahas soal latihan ini. Terima kasih. Bye, ciao.